Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap mobil. Namun bukan tentang balapan legal seperti yang ada di sirkuit, tetapi balapan jalanan, di mana semua orang melakukannya dengan berbagai macam tujuan. Terlebih ketegangan terasa memuncak, karena tidak hanya harus waspada dengan para rivalnya, tetapi juga pada polisi yang sudah mengintainya. Jack adalah seorang mantan pembalap profesional, yang dahulu sangat disegani lawan-lawannya. Suatu saat, adiknya yang bernama Nelson datang ke sana. Dari dulu mereka tidak pernah akur, sehingga jarang sekali bertemu. Namun kondisinya ini memaksa Nelson untuk ke sana, karena ingin meminta bantuannya. What kind of trouble you in? Ternyata dia menanggung hutang yang cukup banyak, karena kekalahannya dalam berjudi, pada orang yang bernama Davy. Dia mengetahui siapa sebenarnya Jack, dan hubungannya dengan Nelson. Semua hutangnya akan dianggap lunas, apabila Jack mau mengikuti sebuah balapan jalanan, yang setiap tahun dia adakan. Mendengar permintaan itu, tentu Jack menolaknya, apalagi sekarang ini dia sudah pensiun. Dia menyuruh adiknya untuk segera pergi ke luar negeri, agar lepas dari jeratan masalah ini. Namun Nelson tidak sependapat, karena dimanapun dia berada, Davy pasti akan menemukannya. Menyadari situasi sudah seperti ini, mau tidak mau, Jack ingin menemui Davy secara langsung. Setelah sampai di sana, ternyata sudah ada dua orang pembalap jalanan, yaitu Mick dan Nina. Seketika Davy muncul, dan langsung menjelaskan aturan balapannya. Dari kota ini, mereka akan menempuh jarak sejauh 1.600 km, menuju Los Angeles. Selama perjalanan terdapat 3 checkpoint, dan mereka harus datang ke sana. Melihat Jack ada di depan mata, Davy langsung menyapanya. We have royalty in the house tonight. Namun Jack yang ingin langsung memukulnya, malah ditahan oleh adiknya sendiri. Tentu Jack tidak menyangka, adiknya kini menjadi orang pengecut seperti ini. Selamanya dia akan dimanfaatkan, apabila tidak berani melawannya. Kini nasibnya sudah ada di tangannya. Dan satu-satunya cara untuk membantu, adalah dengan bersedia mengikuti balapan ini. Melihat mobil Camaro tua miliknya, kedua pembalap itu meremehkannya. Namun bagi Jack, itu tidak menjadi masalah, karena semua akan dibuktikan di jalanan. Semua sudah bersiap, menunggu aba-abanya. Dan ketika bendera hijau dikibarkan, mereka langsung memacu mobilnya dengan kencang. Tanpa disangka, Jack melesat paling depan. Nina mencoba untuk menyalip, namun tidak membiarkannya. Di setiap mobil sudah dipasang kamera tersembunyi, yang mereka sendiri tidak menyadarinya. Nelson tidak mengetahui alasan dibaliknya. Untuk mengalihkan pembicaraan, Davy ingin memberikannya uang pinjaman lagi. Uang itu bisa dia gunakan untuk bertaruh pada kakaknya di balapan. Nelson yang hidupnya sudah terjerat judi, tentu mudah terpancing dengan godaan ini. Sementara itu di jalan, Jack masih memimpin. Kini kedua lawannya makin penasaran, siapa dia sebenarnya. Mereka masih belum sadar, bahwa orang di depannya memiliki pengalaman beribu-ribu kali lipat lebih banyak, daripada mereka. Sialnya Jack teringat masa lalunya, yang membuatnya pensiun dari balapan. Dia melambat, dan celah itu dimanfaatkan Mick untuk semakin mendekatinya. Nos langsung dia keluarkan, sehingga mobil miliknya melesat jauh ke depan. Tentu Jack kesal melihat itu. Namun dia yang sudah kembali sadar, langsung bisa mempercepat mobilnya. Walaupun tanpa menggunakan nos, dia akhirnya berhasil sejajar dengan Mick. Bahkan dengan sentuhan akhir, posisi pertama kembali dia dapatkan. Checkpoint pertama, berada di Hermosillo. Jack langsung masuk ke tempat yang sudah ditentukan, dan sudah ditunggu oleh salah satu anak buah Davy. Tugasnya adalah, melaporkan urutan pembalapnya secara langsung padanya. Mick dan Nina yang ada di belakang, akhirnya bisa sampai ke sana. Sambil beristirahat, mereka duduk bersama dan mengobrol. Jack heran pada Nina,
karena selalu memposting seluruh kegiatannya di media sosial. Namun itu sudah menjadi kebiasaan, terutama di kalangan anak muda sepertinya. Mick yang sebelumnya kalah, akhirnya mengetahui identitas Jack sebenarnya. Tidak peduli alasannya mengikuti balapan ini, Mick masih tidak terima dengannya. Watch your mouth, Grandpa. Di tempat lain Nelson akhirnya mengetahui bahwa balapan ini dijadikan tempat taruhan. Tentu pada sesi pertama, banyak orang kalah. Karena mereka tidak mengetahui siapa Jack sebenarnya, sehingga tidak memilihnya. Berkat itu Davy untung besar, namun ini hanyalah permulaan dari strateginya. Setelah waktu istirahatnya selesai, mereka bersiap untuk melanjutkan balapan. Jack masih harus memeriksa kondisi mesinnya, sedangkan kedua lawannya langsung pergi meninggalkannya. Tanpa disangka, di dalam restoran itu terdapat seorang penyusup. Dia langsung membuka brankas, dan mencari benda, yaitu 2 buah flash disk. Wanita penjaga tempat ini sadar, ada sesuatu yang mencurigakan. Dia langsung menemukan penyusup itu, dan ingin menangkapnya. Namun penyusup itu memberi perlawanan, bahkan berhasil mengalahkannya. Seketika dia langsung menuju pintu keluar, untuk melarikan diri. Waktunya bersamaan, dengan Jack yang sedang ingin meninggalkan tempat ini. Dia langsung menerobos masuk, dan menyuruh Jack segera menjalankan mobilnya. Setelah suasana sedikit tenang, Jack ingin mengetahui siapa penumpang wanita di sampingnya. You mind telling me what happened back? Dia adalah Bianca, mantan pacar dari Davy. I was his girlfriend. Setelah mengetahui orang di sampingnya adalah Jack, dia merasa lega. Tentu dia sudah mendengar info tentangnya, dan mereka berdua kurang lebih memiliki tujuan yang sama. Data yang Bianca curi sebelumnya, adalah segala bukti kejahatan dari Davy. Dia sudah bekerja sama dengan polisi, untuk menangkapnya. Kini dia ingin menyerahkan bukti ini ke Los Angeles, tempat yang sama seperti tujuan akhir dari Jack. Semua ini dia lakukan untuk anaknya, karena polisi akan menjamin keselamatannya setelah itu. Penjaga restoran yang sebelumnya dihajar, akhirnya sadar, dan menyadari barang penting yang dicuri. Dia langsung memberitahu Davy, semua kejadiannya. Tentu Davy mengetahui siapa pelakunya, karena langsung melihat dari kamera tersembunyi, di mobil Jack. Dia sangat marah, karena selain data yang dipegang Bianca penting, rencananya dalam balapan bisa terganggu karenanya. Untuk melampiaskan kekesalannya itu, dia terus menghina dan merendahkan Nelson. Davy tahu bahwa orang di depannya hanya akan diam saja, karena sudah kalah segalanya. Tiba-tiba polisi mengetuk pintunya, sehingga asisten Davy dan Nelson harus pergi dari sana. Dikira hanya ingin berbicara, polisi itu langsung menangkap Davy. Mereka langsung membawanya, sebelum seluruh anak buahnya datang. Jillian, asisten dari Davy terlambat menyadari. Dia sangat marah, dan langsung menghubungi anak buah lainnya. Tugasnya adalah menyelamatkan Davy, yang tentu sudah disembunyikan polisi di tempat rahasianya. Sementara itu, situasi menegangkan juga terjadi di balapan. Nina dan Mick saling bersaing, untuk mendapatkan posisi pertama. Mick melakukan cara kotor, yaitu menabrakkan mobilnya pada Nina. Kini Nina sangat panik, karena tidak bisa melepaskan diri. Tiba-tiba dari belakang Jack muncul, dan menabrak Mick. Dengan begitu Nina bisa lolos, sehingga rencana dari Mick gagal total. Seharusnya balapan memang seperti ini, yaitu beradu kecepatan, bukan kekuatan. Di lain tempat, anak buah Davy sudah menemukan polisi yang membawa bosnya. Tanpa basa-basi mereka langsung menyergap, dan menyuruhnya membawa ke lokasi keberadaan Davy. Mengira akan dibebaskan setelah sampai, polisi itu akhirnya dilenyapkan. Davy berhasil diselamatkan, walaupun kondisinya masih nampak lemas. Jillian yang kini mengambil alih kendali, menyuruh mereka semua langsung menuju Los Angeles, garis finish dari balapannya. Dia sendiri yang akan mengurus masalah yang ada, termasuk Bianca, yang kali ini sedang beristirahat di suatu tempat bersama Jack. Ketika Jack membungkus makanan, Bianca ingin pergi sebentar ke toilet. Ternyata seseorang sudah menunggunya, yang tentu adalah orang utusan dari Jillian. Dia ingin merebut kembali flash disk itu, dengan cara kekerasan.
Berkali-kali Bianca dipukul dan tidak berdaya. Beruntung dia bisa menjatuhkannya, sehingga kesempatan itu dia manfaatkan untuk melarikan diri. Mengetahui Bianca nampak tergesa-gesa, Jack langsung memacu mobilnya. Dia merasa curiga bahwa lokasi mereka sudah dimata-matai. How did he know you were here? Dan setelah memeriksa seluruh bagian interiornya, akhirnya dia menemukan sebuah kamera tersembunyi. Kamera itu langsung dimatikan, sehingga membuat Jillian panik. Namun tidak kehabisan akal, dia sudah menyiapkan rencana selanjutnya. Pagi harinya di jalan yang sepi, tiba-tiba mobil dari Jack dihadang segerombolan orang. I want the girl! Mereka hanya menginginkan Bianca, dan tidak ingin mengganggu balapan dari Jack. Melihat lawannya sangat banyak, Jack pun ingin menuruti permintaan mereka, tanpa mempertimbangkan perasaan Bianca. Dia pun sampai memaksanya, sehingga dengan terpaksa Bianca harus keluar. Ternyata ini adalah rencana dari Jack, untuk membuat mereka lengah. Setelah menabraknya, dia langsung membawa Bianca kembali, dan memacu mobilnya dengan kencang. Dia sengaja tidak memberitahu Bianca, agar rencananya bisa berhasil. Di markas Jillian, Nelson semakin menyadari apa yang terjadi. Ternyata bisnis taruhan ini tidaklah adil, karena Jillian sebagai bandar, ikut bermain di dalamnya. Dia masih memasang taruhan yang besar pada Jack, sehingga pada sesi 2 ini dia harus tetap menang. Namun Jack yang baru saja menghadapi masalah, harus menenangkan diri untuk berpikir. Padahal dia sudah membuang kamera tersembunyi, tetapi lokasinya masih bisa diketahui. Akhirnya dia mengetahui sumbernya, yaitu handphone untuk petunjuk map yang diberikan. Seketika dia membuangnya, dan kini lokasinya benar-benar tidak diketahui. Untuk mengetahui checkpoint berikutnya, Jack teringat akan Nina, yang selalu memposting seluruh kegiatannya. I have an idea. Dari situ dia bisa mengetahui lokasinya, yaitu di Puerto Penasco. Sayangnya karena Jack berhenti, Mick sudah mengambil alih posisi pertamanya. Dia sudah sampai checkpoint tersebut, dan menemui petugas yang ditunjuk. Namun dia tampak acuh, berbeda dengan ketika Jack sampai di sana. Kagetnya lagi, yang dinyatakan sebagai peringkat pertama bukan Mick, melainkan Jack. Tentu Mick tidak terima. Tetapi karena ancaman dari orang itu, dia hanya bisa diam saja. Semua ini adalah rencana dari Jillian, untuk memenangkan taruhan dari sesi ini. Nelson akhirnya sadar, bahwa semua sudah disetting, sehingga bandar akan selalu untung. This whole thing is just a front. Dia juga berpikir, bahwa semua perjudian yang sudah dia lakukan sebelumnya, sama kasusnya dengan hal ini. Namun semua sudah terlambat, dan kali ini dia menyesalinya. Kembali ke tempat Jack, dia bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia menyadari, bahwa ada yang tidak beres dengan balapan ini ke depannya. Sebelum itu terjadi, dia berniat memberitahukan kebenarannya pada mereka semua. Sayangnya Mick tidak mau datang, karena masih marah pada keputusan balapan ini. Mau tidak mau, Jack hanya memberitahu Nina, bahwa ada kamera tersembunyi yang selama ini terus memata-matai mereka. There's cameras in the car. What? Dan setelah mengeceknya, dia akhirnya percaya. Rencananya semakin kacau, sehingga Jillian akhirnya menelponnya. Kesempatan itu dimanfaatkan Jack, untuk memberikan penawaran. Tidak mau terus diperalat, dia ingin menukar Bianca dengan Nelson. Jillian harus memikirkan, dan belum bisa menjawabnya sekarang. Tiba-tiba dari belakang Mick muncul, dan ingin memukulnya. Namun Jack yang berhasil menghindar, langsung bisa balik menyerangnya. Mick pun sampai menyerah, kemudian pergi. Suasananya semakin tidak kondusif, sehingga Jack dan Nina berangkat lebih dulu. Kejadian itu langsung diberitahukan penjaga checkpoint di sini, kepada Jillian. Mendengar itu, seketika dia memiliki sebuah ide. Dia memberikan Mick sebuah tugas, untuk melenyapkan Jack. Tentu dengan senang hati Mick bersedia, sekalian membalas perlakuan sebelumnya. Di perjalanan, Bianca baru ingat, bahwa dia tidak membawa dokumen yang dibutuhkan untuk melintasi perbatasan. Mereka pun harus berbalik dan mencari jalan lain, untuk bisa melewatinya.
Sedangkan di markas, Nelson akhirnya mengetahui rencana akhir dari Jillian. Wait, what's happening? Berkat 2 kemenangan sebelumnya, kini banyak orang bertaruh padanya. Kali ini yang akan dilakukan Jillian adalah sebaliknya, yaitu mencegah Jack untuk menang. Mick sudah menemukan Jack dan terus mengikutinya. Tanpa ragu-ragu dia mendekat untuk mendorong mobilnya ke samping. Jack hampir kehilangan kendali, beruntung dia berhasil menstabilkannya kembali. Kini mereka berdua berada di jalur tanah, sehingga harus berhati-hati. Jack sadar bahwa Mick sedang mentargetkan dirinya. Dia memundurkan mobilnya, ketika Mick mengeluarkan senjata. Seketika dia mendorongnya dari belakang, yang membuat mobil dari Mick terguling. Jack berhasil melewati perbatasan dengan menerobos pagar, dengan musuh di belakangnya yang sudah terkapar. Berkali-kali usahanya gagal, kini Jillian sangat emosi. Terpaksa dia menggunakan cara ini, untuk memberi peringatan pada Jack. Keberadaan Nelson sudah tidak dibutuhkan di sini, dan dia ingin menahannya. Sementara itu Jack yang sudah berada di Arizona, berhenti sejenak karena mesin mobilnya terlalu panas. Kondisi mentalnya juga sudah menurun, akibat kejadian yang baru saja dia alami. Melihat kecelakaan yang menimpa Mick, dia teringat akan masa lalu, yang membuatnya pensiun dari balapan. Dahulu, Jack memiliki istri yang juga merupakan seorang pembalap. Suatu saat mobilnya mengalami kecelakaan, saat istrinya menjadi navigatornya. Namun karena kecelakaan yang parah, dia tidak memiliki waktu menyelamatkannya, kemudian meninggal. Penyesalan itu terus menghantuinya, terutama ketika Jack sedang balapan. Akhirnya dia menyerah dengan keadaan, dan memutuskan untuk pensiun. Bianca merasa kasihan, dengan penderitaan yang Jack alami selama ini. It's not your fault. Kini dia tidak perlu memikirkannya seorang diri, karena Bianca ingin mendukungnya sepenuh hati. Terutama pada masalah yang kini mereka hadapi, untuk menyelamatkan adik dari Jack, dan juga masa depan Bianca dengan anaknya. Karena rencananya gagal, lagi-lagi Jillian menelpon Jack. I'll make it worth your while. Dia ingin membuat kesepakatan baru, agar Jack mau mengalah di sesi balapan final ini. Namun dengan uang yang ditawarkan, Jack tetap tidak bergeming. Tidak ada pilihan lain, Jillian ingin membalas perlakuan Jack padanya. Dia menyuruh anak buahnya, membawa Nelson ke tempat checkpoint ketiga. Di sana, mereka berniat mengeksekusi Nelson. Sudah pasrah dengan nasibnya, Nelson memberikan perlawanan, yang membuat mereka semua tertembak di sana. Beberapa saat kemudian, Jack yang sudah sampai di tempat checkpoint, langsung melihat adiknya terkapar. Nelson terus meminta maaf, atas semua perbuatan yang dia lakukan sebelumnya. Dan karena lukanya cukup parah, akhirnya dia meninggal. Dengan hilangnya satu sandera, Jillian sudah menyiapkan penggantinya. Orang itu adalah Sophia, anak dari Bianca. Seketika Jillian menelpon Jack, dan memberitahukan keinginannya. Dia ingin membawa Sophia, langsung menuju Los Angeles untuk bernegosiasi. Sudah kehilangan adiknya, Jack tidak ingin kehilangan Sophia, anak yang selalu ingin Bianca lindungi. Mereka pun langsung bergegas, sesuai dengan tujuannya selama ini. Orang yang pertama sampai di Los Angeles, adalah Nina. Namun kesenangan itu langsung terhenti, karena Jack tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Dengan mudah dia menyalip, dan meninggalkannya. Tetapi karena tidak mengetahui lokasi dari garis finishnya, Jack hanya berputar-putar, sehingga Nina yang sampai lebih dulu. Mengira akan disambut baik, ternyata mobil mereka langsung dihujani tembakan, dari anak buah yang membawa Davy. Jack yang sudah mengambil senjata di checkpoint sebelumnya, langsung menggunakannya untuk melumpuhkan mereka. Namun ketika Jack mendekati Davy, tiba-tiba Jillian sudah muncul di sana. Tentu Sophia bersamanya, yang membuat Bianca panik. Give me back my daughter! Kini mereka berdua sudah membawa sandera masing-masing, dan tidak ada yang mau mengalah. Beruntung polisi langsung sampai di sana, dan mengepungnya. Davy yang mencoba melawan, langsung dijatuhkan Jack. Sedangkan Jillian langsung menyerah, karena dia merasa sudah kalah jumlah.
Dengan bukti yang ada, kedua penjahat itu akan dipenjara dalam waktu yang lama. Bianca sudah bertemu putrinya, dan kini dia akan terus melindunginya. Sedangkan Jack, walaupun dengan pengorbanan, setidaknya masalah ini sudah selesai, dan tidak akan ada lagi orang yang mengalaminya. Tidak ada istilah dalam perjudian yang akan membuatmu kaya. Yang sebenarnya terjadi adalah, masalah akan bermula dari sana. Tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi dipastikan bahwa orang lain juga ikut menanggung akibatnya. Kamu dikatakan bisa menang dari judi, ketika sudah berhenti dan meninggalkannya. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.